Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang baik, penuh energi, dan tentunya dalam keadaan yang sangat berbahagia. Nah, terkait dengan kebahagiaan, kali ini saya akan berbicara atau merenungi atau bertafakur bersama-sama, apa sih kebahagiaan itu? Dan tentunya sambil bertadabbur alam, kali ini saya berada di aliran sungai yang ini sebenarnya air laut karena airnya asin. Lalu karena di sana sendiri adalah laut di sebelah barat. Letaknya ada di sebelah barat kota Surepogu, Incheon, Korea. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas tentang kebahagiaan, ini ada pertanyaan yang menarik. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa yang saya cari? Apa yang Anda cari? Apa yang kita cari? Dan apa yang mereka cari dalam hidup ini? Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita temukan banyak sekali jawaban, dan tentunya masing-masing orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Benar nggak? Apa yang saya cari belum tentu sama dengan apa yang Anda cari. Apa yang kita cari belum tentu sama dengan apa yang mereka cari, dan lain sebagainya. Lalu dari sekian jawaban ini ada yang menarik. Seakan-akan jawaban inilah yang menjadi yang memang dicari-cari, yang memang diinginkan semua orang. Lalu apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Maka ada yang menjawab, mencari ridho Allah. Alasannya apa? Ya tentu, kalau Allah sudah meridhoi, artinya apapun yang kita harapkan, kita perlukan, itu semua akan terpenuhi. Yang juga kita berada di jalan Allah, jalan kebenaran, jalan terbaik di sisi Allah. Lalu ketika dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, kita mencari ridho Allah. Lantas, bagaimana kita bisa mengukurnya? Bukankah ridho Allah itu ada di pihak Allah? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah sudah meridhoi kita? Maka ini menjadi jawaban yang sulit. Kenapa begitu? Karena jawaban ini tidak bersifat operasional. Bukan berarti mencari ridho Allah itu jawaban yang tidak bagus.
bukan begitu. Mencari ridha Allah ini adalah jawaban yang sangat-sangat bagus, sangat bagus. Bahkan apabila ini benar-benar terwujud. Jadi saya, Anda, kita, mereka pun pastinya mencari ridha Allah. Tetapi ini bukan jawaban yang bersifat operasional, karena kita tidak bisa mengukurnya dengan pasti. Maka apa yang terjadi jika begitu? Maka orang bisa mengaku bahwa dirinya sudah berada dalam lingkup diridhoi oleh Allah. Bahkan ini bisa menjadi perbedaan makna. Ridha Allah dalam makna seseorang dan ridha Allah dalam makna orang lain. Bahkan ini bisa menjadikan bahan perselisihan yang satu dengan yang lain. Maka jawaban ini menjadi jawaban yang tidak operasional, tidak bersifat operasional. Maka ini ada jawaban yang kedua. Saya mencari kebahagiaan. Saya mencari kebahagiaan. Ini menjadi jawaban yang lebih bersifat operasional. Kenapa? Karena ini jawaban ini ada di pihak kita. Kita bisa merasakannya. Kita bisa mengukurnya. Kita bahagia kalau apa? Apakah saya sudah bahagia ataukah belum? Maka usaha atau effort apa yang saya lakukan untuk mencapai kebahagiaan itu? Parameternya ini jelas. Kini mari kita definisikan sebenarnya kebahagiaan itu apa sih? Dan bagaimana? Bagaimana mengukur kebahagiaan? Karena bahagia bagi saya belum tentu bahagia bagi Anda. Bahagia bagi Anda belum tentu bahagia bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya. Mari kita bahas kenapa bisa begitu. Kita coba lebih konkretkan lagi. Yang pertama, apakah dalam hidup ini kita tidak mencari harta atau penghasilan? Ya jelas, kita cari, kita bekerja, kita berusaha untuk memenuhi hari-hari kita. Kita pun bahagia ketika kita bisa memiliki harta, rumah idaman, misal, atau mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada yang bahagia dengan mencari kekuasaan. Kekuasaan pun bisa diartikan dalam makna umum. Misalnya, kekuasaan dalam keluarga, kekuasaan dalam komunitasnya, atau kekuasaan dalam organisasi, atau juga kekuasaan dalam bermasyarakat, dan kekuasaan dalam berbangsa, bernegara, dan bahkan dalam skala dunia. Dan hiruk pikuknya dunia ini
sebagian besar adalah dari berebut kekuasaan, perebutan kekuasaan. Maka kita sepakat, manusia dalam hidup ini mencari harta, benda, dan kekuasaan. Lalu, ini ada lagi yang ketiga, cinta. Betapa bahagianya hidup kita jika kita berada dengan orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita, dari keluarga, sahabat, masyarakat. Maka kita klarifikasikan, ada yang bahagia dengan harta benda, ada yang bahagia dengan kekuasaan, dan ada yang bahagia karena cinta, dengan cinta. Saya atau Anda ini termasuk bahagia yang mana? Dengan harta atau kekuasaan atau cinta atau semuanya? Maka mari kita simpulkan bahwa kebahagiaan yang ini adalah kebahagiaan yang dilandasi oleh keinginan. Karena itu semua adalah yang kita inginkan, yakni dengan tercapai atau terpenuhinya keinginan. Ketika keinginan tercapai, kita bahagia. Ketika keinginan tidak tercapai, kita tidak bahagia atau belum bahagia. Lantas, apakah kita bisa memperoleh semua yang kita inginkan? Apakah bisa kita memperoleh semua? Bisa iya, dan sebagian besar mungkin menjawab tidak. Kali ini saya tidak membahas kenapa bisa mencapai atau kenapa tidak bisa mencapai itu. Tapi kita kali ini bahas soal tentang kebahagiaan ini dulu. Maka kebahagiaan seperti ini bersifat relatif. Kebahagiaan yang bergantung atau menggantung. Maka ketika kita mendefinisikan bahwa kebahagiaan atau bahagia ini adalah mendapat hal-hal atau mendapatkan semua yang kita inginkan, maka bersiap-siaplah untuk tidak bahagia. Lalu ada lagi pendapat, kebahagiaan bagi saya adalah hidup tenang, damai, tentram, tanpa masalah. Pertanyaannya, lantas apakah kita bisa terhindar dari segala macam masalah kehidupan? Ternyata tidak. Bahkan masalah itu selalu kita temukan. Ada masalah kesehatan, ada masalah finansial, masalah dengan keluarga, tetangga, teman, serta masalah di dalam bermasyarakat. Kan bisa terjadi. Maka menambahkan hidup tenang, damai, tanpa masalah, ini
sebuah ketidakmungkinan. Maka jika Anda mendefinisikan bahwa bahagia itu adalah hidup tenang, damai, tanpa masalah, hidup tentram, maka bersiap-siaplah untuk tidak bahagia. Sekarang kita persingkat dan perjelas apa itu kebahagiaan di dalam definisi Al-Quran. Jadi kebahagiaan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, kesenangan. Kesenangan adalah kebahagiaan yang bergantung pada materi. Semakin bagus materinya atau kualitasnya, maka kita akan semakin menyenanginya. Semakin tidak bagus materinya, kita semakin tidak menyenanginya. Contoh konkretnya, jika kita ditawari senang mana? Rumah yang berharga puluhan juta dengan rumah yang berharga miliaran. Maka kita tidak perlu banyak berpikir panjang, tak perlu panjang lebar. Kita senang dengan rumah yang berharga miliaran karena kualitasnya pasti lebih bagus, materialnya lebih bagus daripada yang lebih murah. Entah itu dari dekorasi dan lain-lain. Lalu ditawari mobil, senang mana? Mobil yang berharga puluhan juta atau mobil yang berharga miliaran juta? Miliaran maksud saya, maaf. Ya pasti kita senang dengan mobil yang berharga miliaran. Karena kita senang, pasti kualitasnya atau mesinnya, bodinya pasti lebih bagus karena lebih mahal. Maka ketika yang ditanya senang mana, itu orientasinya kepada materinya. Semakin tinggi kualitasnya, kita semakin menyenanginya. Maka kesenangan ini menjadi kebahagiaan yang terikat pada materi. Lalu level kebahagiaan yang kedua, ini disebut sebagai kenikmatan. Jika kesenangan itu berorientasi pada materi, maka kenikmatan ini berorientasi pada sikap hati. Coba kita ulangi pertanyaan yang tadi. Senang mana? Tinggal di rumah yang berharga puluhan juta dengan rumah yang berharga miliaran. Maka semua orang menjawab, ya yang miliaran. Tetapi ketika yang ditanyakan ini nikmat mana? Tinggal di rumah yang berharga puluhan juta dengan yang berharga miliaran, maka jawabannya ini bisa berbeda-beda. Ya, ada yang tetap menjawab, ya tetap enak yang miliaran, nikmat yang miliaran. Tetapi ada juga yang menjawab, ya nikmat yang puluhan juta. Nah, kok bisa begitu? Ya mungkin rumah yang mahal atau rumah mewah itu
dengan tetangga kurang dekat. Bisa jadi karena kita lihat zaman sekarang rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang mewah itu sering juga dibangun pagar yang besar-besar, sehingga tetangga yang mau berkunjung itu juga menjadi segan, menjadi sungkan. Jadi bagi orang yang suka berkumpul bareng, silaturahmi dengan tetangga, itu menjadi tinggal di rumah miliaran itu menjadi mereka tidak bisa menikmatinya. Begitu pula nikmat mana? Mobil yang puluhan juta atau mobil yang berharga miliaran. Bisa jadi nikmat yang harganya puluhan juta. Sebab kalau kita biasa ke pasar atau belanja, seandainya kita pakai mobil yang miliaran, itu menjadi kita banyak khawatir. Ya mungkin lecet, tergores, kotor, atau bahkan mungkin saja khawatir dicuri atau dirampok, sehingga kita membawa mobil tersebut penuh dengan kekhawatiran, sehingga kita tidak bisa menikmatinya. Atau mungkin membeli mobil atau rumah dari hutang atau kredit, yang mungkin karena kita itu gengsi dengan status kita di masyarakat, sehingga kita mengambil hutang untuk hal yang sebenarnya hanya karena gengsi, ya mungkin saja. Atau mungkin sebagai TKI, bekerja di luar negeri, yang menurut banyak orang itu penghasilannya itu besar, lalu pulang membangun rumah besar atau membeli mobil sebagai bukti bahwa sukses, sebagai bukti kesuksesan, padahal belum tahu bahwa perawatan rumah atau perawatan mobil itu juga membutuhkan biaya. Apalagi mobil butuh biaya besar, dari servisnya, biaya servis, onderjil, perawatan, dan lain-lain. Sehingga memiliki hal-hal materi tersebut, kita menjadi, ya bisa jadi tidak bisa menikmatinya. Tidak nikmat, tidak terasa nikmat walaupun memiliki materi-materi tersebut. Kita kembali kepada Al-Quran. Ketika berbicara kesenangan, Al-Quran menempatkannya pada posisi yang rendah. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, kehidupan di dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu, atau kesenangan yang palsu, memperdaya. Atau juga di ayat yang ke-197, mata'ul qalilun, kesenangan sementara. Lalu dipertegas lagi pada surat Al-Hadid ayat ke-20 lebih lengkapnya.
Ya'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zinatu wa tafasurum bainakum wa takasurum fil amwali wal afwalad kamasalin goisin a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanamannya kering dan menguning, kemudian hancur. Dan akhirat ada azab yang keras dan ampunan Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan palsu. Jadi, ketika Al-Quran berbicara tentang kesenangan, Al-Quran menempatkannya pada posisi yang rendah, yang palsu, yang menipu, yang berdaya. Itulah yang terkait dengan kesenangan. Setiap orang memiliki kecenderungan melihat di luar, melihat keluar. Bahkan termasuk juga saya, atau juga Anda, atau kita. Rumput tetangga lebih hijau, rumah tetangga lebih bagus, mobilnya tetangga, mobil tetangga lebih bagus, dan lain-lain. Berbeda dengan kenikmatan, ketika Al-Quran berbicara tentang kenikmatan, Al-Quran mengkonotasikan sebagai hal-hal yang positif. Nah, inilah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Fatihah, surat yang kita baca sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Singkat saja, ada orang yang dengan kehidupan sederhana saja mereka bisa menikmatinya. Kenapa bisa begitu? Karena beliau hatinya tergolong orang-orang yang mudah bersyukur. Jadi bersyukur ini tidak dibatasi hanya milik orang yang punya materi atau orang yang tidak punya materi, kaya atau miskin, semuanya bisa bersyukur. Begitulah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Maka
Jangan mencari kesenangan, karena kesenangan itu bisa menjebak, menipu, memperdaya, seperti yang dikonotasikan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kenikmatan. Maka dengan kenikmatan ini, kebahagiaan itu bisa tercapai, bisa dicapai oleh siapapun tanpa memandang status sosial, materi, atau oleh apapun. Sekian, demikian pada tadabbur kali ini, sambil menikmati suasana alam. Terima kasih kawan-kawan, semoga tetap sehat selalu, bahagia, dan bisa menikmati hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.